Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini tentang relasi yang sungsang. Kita baca Matius pasal 16 ayat 21 sampai 24. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Sungsang atau terbalik adalah posisi yang tidak sebenarnya, bahkan berlawanan dengan yang sebenarnya. Segala macam keterbalikan tidak disukai karena dapat membahayakan. Meski persentasinya kecil, contohnya janin di dalam kandungan seorang ibu dapat mengalami posisi terbalik atau sungsang, sehingga membutuhkan tindakan ekstra pada saat melahirkannya. Di ayat yang kita baca tadi, setelah pengakuan iman Petrus di ayat-ayat sebelumnya, Yesus menyingkapkan skenario pengorbanan dirinya. Ia mengumumkan bahwa Mesias akan ditolak oleh para pemimpin agama dan dibunuh. Itulah rencana Allah untuk mendatangkan keselamatan manusia. Namun Petrus rupanya keberatan dengan pernyataan tersebut sehingga ia menegur gurunya. Dalam bahasa Yunani, kata menegur itu merupakan kata perintah yang bernada keras yang menyiratkan bahwa pembicara memiliki otoritas yang lebih tinggi. Dalam pengertian ini, Petrus seperti menempatkan dirinya di atas Yesus karena dia menentang apa yang Yesus katakan, bahkan menegur Yesus. Dalam kasus inilah terjadi relasi yang sungsang, yaitu Petrus sebagai murid merasa lebih tahu dari Yesus, Sang Maha Guru yang jauh lebih berpengetahuan dan berhikmat. Belajar dari kasus tersebut, kita juga harus hati-hati dalam berbicara dan bertindak agar relasi yang benar selalu terjaga. Hal ini penting dalam kehidupan bermasyarakat dan terlebih lagi dalam kehidupan rohani. Dalam hidup bermasyarakat, kita harus tahu posisi kita sehingga kita tidak salah dalam berkata-kata, dalam bersikap, dan dalam bertindak. Dalam relasi kita dengan Kristus, kita juga harus selalu sadar bahwa Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Jangan sampai terbalik. Sebagai kepala, Kristus berhak menentukan peran dan tujuan hidup kita. Ia berotoritas atas jalannya sejarah dan hidup kita. Hikmatnya lebih tinggi daripada langit. Yesaya 40 ayat 13 mengatakan, "Siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehatnya?" Sebagai anggota tubuh, tugas dan komitmen kita adalah melayani Kristus Sang Kepala. Namun seringkali tanpa disadari kita bersikap sebagai tuan. Kita yang menentukan, kita yang mengatur banyak hal dalam hidup kita sesuai dengan yang kita inginkan, dan kemudian kita minta Tuhan merestui, memberkati, dan melaksanakan rencana dan keputusan kita. Inilah kesungsangan atau keterbalikan yang tanpa kita sadari sering kita lakukan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa kita harus pasif dan tidak berbuat apa-apa, tidak membuat perencanaan dan strategi. Tuhan memberi kita otak dan akal budi untuk kita berpikir, berencana, dan membuat sistem dan mengatur strategi untuk berbagai hal dalam hidup kita. Namun kita harus melibatkan Tuhan dan menempatkan Dia pada posisinya dan meminta kehendaknya sebelum mengambil keputusan dan bertindak. Di dalam Yakobus 4 ayat 15 dan 16 tertulis, "Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah." Jadi, jangan sampai relasi kita dengan Tuhan adalah relasi yang sungsang. Otoritasnya lah yang tertinggi dan kita harus menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah dan kita hormati lebih dari apapun. Sebagai penutup, kita akan baca 1 Petrus 3 ayat 15 bagian A. "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan." Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan lupa Kristus adalah Tuhan atau Tuan.
Kristus adalah kepala dan kita adalah hamba-hambanya. Jadi Kristus yang punya kuasa, Kristus yang punya kedaulatan, Kristus yang memegang kendali, dan kita adalah hamba-hamba yang harus melaksanakan, melakukan apa yang Dia kehendaki. Jangan terbalik. Kita yang berencana, kita yang berdaulat, kemudian kita minta Tuhan merestui, kita minta Tuhan mengabulkan dan memberkati apa yang sudah kita rencanakan. Kita harus berencana, kita harus belajar, kita harus melakukan segala sesuatu. Tetapi di balik semua, sekali lagi, seperti apa yang tertulis di dalam kitab Yakobus tadi, jangan kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala hal, dan biarlah kehendaknya yang terjadi, bukan kehendak kita. Kita berteladan kepada Yesus Kristus, bagaimana ketika Dia akan menjalani salib, Dia berusaha, Dia memohon kalau boleh biarlah cawan ini lalu, tetapi pada akhirnya Dia menyerahkan keputusannya kepada Tuhan. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Tuhan. Biarlah itu juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam segala hal apapun, kita berencana, kita mengatur strategi, kita menetapkan sesuatu, tetapi mari kita serahkan keputusan akhirnya pada kehendak Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kedaulatan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang berdaulat, dan Engkau melakukan apa yang terbaik yang kami tidak ketahui. Tolong kami ya Tuhan untuk tidak bertindak semau kami sendiri, tetapi kami justru menyerah kepada kehendak Tuhan dan menyerahkan ya Tuhan semua keputusan kepada Tuhan, dan kami adalah hamba-hamba yang melakukan apa yang Kau kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.